Ya, tidak semua driver bentor itu seperti itu, kawan. Banyak yang jujur ya, di Jogja ini banyak yang jujur. Itu cuma oknum, beberapa oknum yang suka memaksa tamunya untuk belanja karena mengejar bonus tadi ya, kawan ya. Halo kawan, jumpa lagi di channel X Tour Rider. Nah, posisi saya sekarang ada di parkiran Ngabeyan ya. Ini adalah salah satu kantong parkir yang ada di tengah kota Yogyakarta. Ada parkiran bus Abu Bakar Ali, ada parkiran bus Senopati ya, dan ada parkiran bus Ngabeyan ini ya, yang mampu dan cukup untuk mengakomodasi bus-bus besar dari luar kota ya. Nah, parkiran Ngabeyan ini adalah parkiran yang terjauh dari Malioboro, kawan ya. Jarak saya dengan Malioboro ini kurang lebih ya ke titik nol itu kurang lebih sekitaran 1 km ya. Jadi orang Indonesia pasti males jalan. Orang Indonesia kalau suruh jalan 1 kilo itu biasanya agak males. Tapi kalau saya sendiri ya, saya sendiri jalan 1 kilo itu belum apa-apa ya, apalagi flat ya, bukan yang naik turun dulu. Oke, baik, saya balik dulu videonya ya kawan. Cukup luas dan ini juga 2 tingkat ya, di atas bisa untuk motor dan mobil kecil. Depan kita ini adalah Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Kalau kita lurus ke sana itu sampai ke titik nol, sekitaran 1 km. Nah, dan di sini ada hotel yang cukup besar ini, namanya Hotel Cavington. Nah ini. Saya membuat video ini karena tergerak oleh video yang viral kemarin ya, soal bentor yang menipu wisatawan di Jogja. Nah, ada oknum bentor itu membawa wisatawan itu ke tempat oleh-oleh yang harganya mahal sekali dan bilang bahwa Malioboro tutup. Jarak dari parkiran Ngabeyan ke Malioboro itu kan sekitar 1 km ya. Jadi banyak para wisatawan itu yang males jalan ya. Nah, jadi keadaan ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum bentor ya. Jadi mereka menawarkan transport dari parkiran Ngabeyan ini menuju ke Malioboro ya. Nah, dengan harga murah juga kadang-kadang ya. Namun apa yang terjadi? Para bentor itu tidak langsung mengantarkan mereka ke Malioboro. Nah, untuk kawan-kawan yang sudah pernah punya pengalaman seperti itu, mari tulis di komen kawan. Jadi mereka diajak muter-muter dulu ke tempat oleh-oleh yang harganya cukup mahal. Nah, kenapa? Itu karena tempat-tempat oleh-oleh itu sudah punya kontrak dengan para bentor itu ya. Kalau mereka membawa pelanggan ke situ, mereka akan mendapatkan bonus. Nah, itu fine-fine saja kalau wisatawannya tidak merasa itu sebagai masalah ya. Dan juga oleh-olehnya oleh-oleh yang resmi, tempat oleh-oleh yang harganya tidak nutuk ya, tidak memberi harga yang tinggi sekali. Nah, itu tidak masalah kalau seperti itu. Makanya menguntungkan banyak pihak ya, menguntungkan bentor, menguntungkan wisatawan, dan menguntungkan pusat oleh-oleh yang ada di Jogja ini. Nah, itu adalah salah satu trik ya, agar toko-tokonya itu pada laris ya, dengan bantuan para bentor ini. Oke, kita lanjut dulu ke Malioboro. Yuk, kita jalan ke sana, ke Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oh, saya pakai motor ini. Nah, kawan, kita sudah ada di titik nol Yogyakarta ini. Tadi kita dari arah sana, parkiran Ngabeyan, melewati Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, sampai di sini sekitaran 1 km ya. Nah, dan di sana ada parkiran Senopati, cukup dekat ya. Dan kawan-kawan ini kebanyakan berasal dari parkiran Senopati itu ya. Nah, itu masih banyak rombongan yang jalan dari parkiran Senopati menuju ke arah Malioboro. Nah, kita tadi sudah ngomongin soal bentor ya. Bentor yang membawa para wisatawan untuk ke Malioboro, tapi diputer-puter dulu ya, dimasukkan ke tempat-tempat oleh-oleh ya. Nah, kawan, kita tadi sudah ngomongin soal bentor ya, yang kadang membawa para wisatawan itu ke tempat yang tidak diinginkan ya, ke tempat oleh-oleh yang harganya cukup mahal. Jadi kalau kawan-kawan ingin memakai jasa bentor, yakinkan bahwa tujuannya itu sesuai dengan keinginan kawan-kawan ya,
bukan diajak keliling-keliling untuk belanja di tempat oleh-oleh yang harganya nutuk atau tidak sesuai. Harus dipastikan itu kawan ya. Pokoknya dari parkiran ngabean atau parkiran yang jauh itu harus dipastikan bahwa mereka itu membawa kawan-kawan ke area Malioboro ini, bukan ke tempat lain gitu. Tapi kalau memang kawan-kawan ingin ke tempat lain ya monggo saja. Ingin ke tempat-tempat oleh-oleh seperti Bakpia 25, Bakpia Kurniasari atau tempat-tempat lainnya ya. Di Jalan Malioboro ini dari utara sampai selatan kan disediakan tempat-tempat luang ya, yang ada di samping kanan kiri Jalan Malioboro ya. Dan menurut Perda, tempat-tempat itu bukan untuk bentor ya, itu untuk becak goes dan andong ya. Perdanya juga sudah ada ya. Jadi Perda sudah ada dan Pak Sri Sultan sudah tegas kemarin menyatakan bahwa itu untuk dokar atau andong dan ini apa, becak goes ya. Dan untuk skuter listrik ya, seperti yang kita lihat beberapa kali ini ya, skuter listrik itu memang belum punya izin di sini ya. Jadi skuter listrik itu sebenarnya tidak boleh beroperasi di area pedestrian ini, belum boleh ya, karena belum ada izinnya. Dan mereka juga memanfaatkan ruang jalan pedestrian, bukan ruang jalan untuk skuter. Nah, kita sudah sampai di area Pasar Beringharjo ini. Nah, depan kita ini pasar sore ya. Ini sudah pada siap-siap membuka lapaknya ya, yang pasar sore. Dan seperti kita lihat Malioboro seperti ini kawan ya. Ini bagian selatan ya, area Pasar Beringharjo. Ramai sekali kan, tumpah ruah ya. Wah, ini yang jadi masalah ini. Pedagang satenya kembali lagi nih di sini. Kalau ada Satpol PP pasti mereka sudah disuruh pindah. Nah, Malioboro itu tetap ramai ya kawan ya. Jadi kalau ada orang bilang bahwa Malioboro ramenya cuma weekend aja atau tanggal merah, itu nggak tahu dia orang mana ya. Kawan bisa lihat sendiri seperti ini ya, dari utara ke selatan ini ya. Apalagi ini kita di selatan, banyak tamu ini berasal dari parkiran bus Senopati ya, yang ada di selatan titik nol itu ya, di sebelah timur titik nol ya. Dan ini adalah hari Rabu kawan ya. Ini bukan weekend atau bukan long weekend atau bukan tanggal merah ya. Ini adalah hari Rabu, hari biasa ya. Dan kawan-kawan cukup melihat saja dari rekaman video saya ini ya. Tumpah ruah ya. Dan banyak yang masuk ke TM1. TM1 itu selalu ramai juga setiap hari kawan. Saran saya untuk kawan-kawan yang pelesiran ke Malioboro, kawan-kawan harus cross check semua ya kalau menggunakan jasa bentor. Ya, tidak semua driver bentor itu seperti itu kawan. Banyak yang jujur ya, di Jogja ini banyak yang jujur. Itu cuma oknum, beberapa oknum yang suka memaksa tamunya untuk belanja karena mengejar bonus tadi ya kawan ya. Nah, dari sini juga sering banyak penawarannya, penawaran dari para bentor ini menuju ke parkiran bus ya. Nah, ada juga yang diputer-puter dulu, ada juga yang langsung. Jadi kawan-kawan harus pastikan itu ya. Pastikan supaya kawan-kawan tidak kecewa. Gitu. Semua harus dipastikan ya. Pastikan bahwa itu sesuai order dan sesuai keinginan kawan-kawan. Oke kawan, jadi itu tadi ya, video ini adalah video respon atas kejadian wisatawan yang merasa ditipu oleh bentor kemarin ya. Dan saya di sini memberikan tips ya, memberikan tips supaya kawan-kawan lebih berhati-hati dan cross check 2 kali kalau naik bentor itu ya. Cross check 2 kali supaya kawan-kawan tidak kecewa nantinya. Oke. Jadi saya cukupkan sampai di sini dulu video kita kali ini ya kawan ya. Pokoknya pelesiran ke Jogja dengan hati tenang dan nyaman ya. Kawan-kawan bisa belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi supaya tetap nyaman ya pelesirannya ke Jogja. Baik.
Saya cukupkan sampai di sini dulu video kita kali ini. Pokoknya saya doakan agar kawan-kawan bahagia selalu, agar kawan-kawan diberi rezeki yang melimpah ya. Salam Rahayu, salam sehat selalu. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Sip.